Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ari Widianto dengan NIM 191151016 dari kelas Malam A. Sebelumnya terkhusus untuk Pak Haris Sandi, saya memohon maaf karena tidak bisa melakukan presentasi secara offline, sehingga presentasi ini saya lakukan dengan menggunakan record dan saya upload ke YouTube. Nah, ini yang akan kita bahas ke depan adalah mengenai pengembangan pasar. Nah, di sini kita mulai masuk ke topik pembahasan, yakni dengan pengembangan pasar, salah satu nanti yang akan kita bahas adalah masuk ke bisnis internasional. Dari tahapan yang pertama itu definisi bisnis internasional, kemudian metode ekspansi pasar internasional, kemudian motivasi internasional bisnis dengan menggunakan cara keunggulan kompetensi pasar global dan strategi global total, kemudian contoh strateginya. Nah, definisi dari bisnis internasional ini adalah segala macam transaksi bisnis di antara dua negara atau lebih dengan mencakup baik kegiatan atas pemerintah maupun perusahaan dan berupa individu maupun kelompok. Bahasan berikutnya adalah metode ekspansi pasar internasional. Metode yang pertama yakni metode ekspor. Yang pertama ekspor langsung. Ekspor langsung ini ekspor insidentil. Tahap awalnya ekspor di mana ketika orang asing datang ke dalam negeri kemudian membeli barang kita dan meminta untuk dikirimkan ke negaranya. Kalau ekspor aktif, perkembangan dari ekspor insidentil yang terus berkembang sehingga terjalin hubungan bisnis yang rutin dan kontinu dan transaksi tersebut semakin lama semakin berkembang. Jadi ekspor aktif ini lanjutan dari ekspor insidentil. Kemudian ekspor tidak langsung. Ini poin kedua, penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan pihak ketiga sebagai eksportir. Jadi di situ ada keterlibatan pihak ketiga sebagai penyalur atau mungkin wadah, bisa jadi. Kemudian metode ekspansi pasar internasional yang kedua adalah lisensi. Negara pendatang menjual lisensi atau merek dari produknya kepada negara penerima sehingga negara penerima dapat melakukan manajemen yang cukup luas terhadap pemasaran maupun proses produksinya termasuk bahan baku serta peralatannya. Negara penerima harus membayar fee atas lisensi itu kepada perusahaan asing tersebut. Kemudian metode ekspansi pasar internasional, yaitu perusahaan di suatu negara menjual tidak hanya lisensi atau merek dagangnya, akan tetapi lengkap dengan segala atributnya termasuk peralatan, proses produksi, resep-resep campuran proses produksinya, pengendalian mutunya, pengawasan mutu bahan baku, ataupun barang jadinya serta bentuk pelayanannya. Kemudian metode selanjutnya adalah manajemen kontrak. Kontrak manajemen terjadi bila suatu perusahaan menyewakan keahliannya atau pengetahuannya kepada pemerintah atau perusahaan luar negeri dalam bentuk orang yang datang kepada pemerintah atau perusahaannya dan mengelola kepentingan mereka yang mengontrak. Kemudian ada investasi langsung. Investasi langsung dapat berupa patungan, yang artinya laba rugi dibagi rata dengan mitranya atau pendirian cabang dengan akses penuh, yang laba ruginya ditanggung sendiri. Dengan mendirikan cabang, perusahaan dapat memilih mengakuisisi perusahaan yang telah berjalan atau mendirikan pabrik sendiri. Ada juga operasi global. Bila dunia semakin berkembang menjadi pasar global di mana produk menjadi standar di semua budaya, maka perusahaan dapat memproduksi dan menjual produk yang dapat diandalkan dengan biaya yang murah di seluruh dunia. Kemudian investasi secara portofolio. Investasi ini biasanya dalam bentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan di pasar internasional. Kemudian motivasinya, kenapa melakukan internasionalisasi bisnis? Itu ada 3 teori. Yang teori pertama, teori pasar tidak sempurna. Masing-masing negara mempunyai sumber daya yang berbeda dalam memproduksi suatu barang. Misalkan saja di Indonesia, ini misalkan penghasil rempah-rempah bisa mengekspor ke luar negeri ke negara lain di mana negara tersebut tidak bisa bercocok tanam rempah-rempah. Kemudian teori keunggulan komparatif. Negara atau perusahaan dianjurkan untuk melakukan spesialisasi produksi dan ekspor
pada produk yang mempunyai keunggulan komparatif dan mengimpor produk yang tidak mempunyai keunggulan komparatif. Kemudian teori siklus produk, perkembangan hidup suatu produk mengikuti siklus masa awal, masa pertumbuhan, masa kematangan, masa proses penurunan. Mungkin sekian Pak dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.